Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 22 Fisika, ingin mempresentasikan hasil Research Based Learning atau RBL kita pada kesempatan kali ini, yang berjudul menentukan parameter penentu lompatan tertinggi. Sebelum mulai presentasinya, lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama, dipersilakan Cherry. Perkenalkan, nama saya Cherry Putri Willianti dengan NIM 1662173. Saya Siva Nadia Putri dengan NIM 166211093. Saya Azari Fairuz dengan NIM 1662113. Saya Ahmad Hazikal Musyarif dengan NIM 166-21253. Saya Muhammad Azami Fadilah dengan NIM 166-21293. Saya Justin Renat Yawono dengan NIM 166-21053. Saya Dika Pawas dengan NIM 166-21133. Saya Siamna Fiela dengan NIM 166-21013. Oke, lanjut. Dimulai presentasi dan juga pembahasan mengenai hasil dari RBL kita kali ini. Yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah menghitung ketinggian lompatan H dan waktu lompatan atau T-lompat. Yang kedua, menghitung kecepatan take off atau VTO. VT0 menggunakan hukum kekekalan energi mekanik atau kinematika. Yang ketiga, menghitung perubahan momentum menggunakan metode impuls dan momentum. Yang keempat, menghitung perubahan energi menggunakan metode teorema usaha dan energi. Yang kelima, membuat grafik percepatan, kecepatan, dan posisi dibandingkan dengan waktu dengan hasil perangkat lunak menganalisa video. Yang terakhir, membandingkan dua variasi lompatan dan menentukan variasi yang menghasilkan lompatan tertinggi berdasarkan data kelompok beserta analisisnya. Silakan lanjut. Selanjutnya ada teori dasar yang kita gunakan dalam melakukan percobaan kita kali ini. Dimulai dari yang pertama. Yang pertama ada hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik sendiri itu mengatakan bahwa sebuah sistem yang terisolasi, perubahannya itu terjadi karena adanya gaya konservatif. Energi kinetik dan energi potensial dapat berubah, tetapi jumlah dari keduanya tetap sama atau energi mekanik sistem tidak dapat berubah. Sehingga dapat dirumuskan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, itu adalah rumus yang telah diturunkan dan didapatkan hasil seperti ini, yaitu delta energi kinetik ditambah delta energi potensial, hasilnya sama dengan 0 yang tidak terdapat perubahan dari jumlah keduanya. Lalu energi mekanik sendiri itu merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Oke, selanjutnya karena menganalisis kasus berupa graf lompatan, tentu kita harus menilik lagi konsep kinematika khususnya di graf vertikal. Dalam definisi graf vertikal adalah graf dengan arah vertikal serta merupakan graf lurus berubah beraturan, karena dalam graf vertikal percepatan yang bekerja adalah sebuah percepatan yang konstan, yaitu percepatan gravitasi bernilai 9,8 meter per second kuadrat. Oleh karena itu, persamaan-persamaan yang digunakan untuk menganalisis kasus kinematika graf vertikal adalah rumus-rumus GLDB. Seperti di sini ada persamaan posisi, persamaan kecepatan, dan persamaan untuk menjawab kondisi khusus yang diturunkan dari persamaan-persamaan sebelumnya. Selanjutnya untuk menjawab tujuan nomor 3, kita akan menganalisis konsep impuls dan momentum. Pertama, momentum. Momentum merupakan perkalian antara massa benda dan kecepatannya. Momentum sendiri berarti adalah sebuah ukuran kesulitan untuk mengubah kecenderungan suatu benda yang dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V. Kemudian kita juga dapat menganalisis perubahan momentum dari dua kondisi yang berbeda. Dengan asumsi di sini bahwa massa benda yang dianalisis masih sama, maka akan dirumuskan sebagai perubahan momentum sama dengan massa dikali perubahan kecepatan. Kemudian kita juga dapat mengaitkan perubahan momentum ini dengan parameter lain, yaitu impuls. Impuls memiliki arti hasil kali dari gaya total dan selang waktu, sehingga dapat dirumuskan sebagai I sama dengan perubahan momentum sama dengan F gaya dikali delta P atau selang waktu. Selanjutnya, untuk menjawab tujuan nomor 4, kita akan menganalisis konsep teorema usaha dan energi. Teorema ini membahas dan mencakup sebuah pengertian bahwa
semua gaya yang terjadi akan menghasilkan usaha total usaha itu yang dilakukan oleh semua gaya analisis perubahan titik-titik yang terjadi dalam sistem tersebut. Jadi dapat kita simpulkan perumusannya yaitu W atau usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Oke, selanjutnya adalah metode percobaannya. Next. Nah, untuk lompatan yang akan diujikan dalam percobaan RBL ini terdapat dua variasi, yaitu lompatan counter movement dan lompatan squat jump. Nah, untuk lompatan counter movement sendiri itu awalnya pelompat berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Nah, tangan lurus jajar dengan badan atau diletakkan di pinggul. Nah, saat melakukan lompatan, pelompat merendahkan tubuhnya dengan tumpuan lutut, lalu dengan cepat meluruskan kembali lututnya. Dengan gerakan ini akan ada gaya aksi dorongan kaki ke lantai dan gaya reaksi dari lantai. Setelah itu pelompat akan mendarat. Sedangkan untuk lompatan squat jump sendiri, lompatan ini akan diawali dengan posisi tubuh setengah jongkok dengan lutut sedikit ditekuk dan kaki dibuka selebar bahu. Tangan diposisikan lurus atau dapat pula diletakkan di belakang kepala dengan siku menghadap keluar. Paha bagian depan dan belakang serta bokong dikencangkan. Setelah itu, tubuh akan diangkat dan lompat dilakukan setinggi mungkin, dengan ujung kaki didorong dari lantai. Lalu, pelompat akan mendarat di lantai dengan posisi berdiri. Lalu untuk alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan RBL ini, yaitu software penganalisa videonya, yaitu Kinovea, lalu timbangan, handphone, dan tracker. Next. Untuk prosedur percobaan dan cara kerja alatnya, untuk prosedur percobaannya itu diawali dengan menempelkan tracker pada badan subjek atau peneliti. Nah, lalu memulai rekaman video, lalu peneliti ini akan melakukan setiap gerakan variasi lompatannya itu sebanyak 2 kali. Lalu cara kerja alatnya. Yang pertama itu ada kamera yang berguna untuk merekam gerakan subjek. Lalu ada tracker, yaitu benda yang berguna sebagai acuan atau penanda untuk kemudian pergerakannya itu di-track oleh software penganalisa video. Lalu yang terakhir itu terdapat software penganalisa videonya, yaitu Kinovea, di mana perangkat ini digunakan untuk melakukan tracing lintasan yang dilalui oleh tracker. Nah, dari Kinovea ini kita dapat memperoleh data kecepatan, akselerasi, dan posisi untuk nantinya kita analisis. Next. Untuk penggunaan software Kinovea-nya, pertama-tama kita mengimport video ke Kinovea untuk dianalisis. Untuk analisis. Kemudian kita mengkalibrasikan koordinat kartesius untuk meletakkan titik 0,0-nya di pusat massa, atau pada ini kita tandain pusat massanya di tengah badan saya menggunakan benda bundar ini. Kemudian kita kalibrasikan tinggi badan saya sebagai referensi untuk ukuran panjang, yang kemudian akan digunakan untuk software untuk memperkirakan jarak pergerakan. Oke, selanjutnya kita menggunakan fitur trackpad untuk tracking pergerakan pusat massa subjek yang bergerak dari ke bawah ke atas. Frame by frame kita track pergerakannya. Kemudian setelah tracking sudah dilakukan, data akan tersimpan di Kinovea dan kita bisa memilih jenis data seperti akselerasi, kecepatan, ataupun posisi. Kemudian bisa kita ekspor dalam bentuk grafik ataupun file Excel. Kemudian untuk percobaan pertama ada video dari saya sebagai subjek pertama. Pertama saya melakukan counter movement take pertama dan melakukan take kedua.
Lalu saya melanjutkan dengan variasi keduanya, yaitu squat jump. Dan lakukannya lagi untuk take kedua. Selanjutnya ada percobaan yang dilakukan oleh saya, Muhammad Azami. Nah, berikut counter movement pertama, kemudian counter movement take kedua, selanjutnya variasi squat jump take pertama, dan terakhir yang kedua. Selanjutnya ada data hasil percobaan. Di tabel 1 ini ada data-data yang telah diambil dari software Kinovea dan yang punya Ahmad Hazik. Next. Selanjutnya ada hasil perhitungan manual impuls yang menggunakan teori momentum impuls dan perubahan energi yang menggunakan rumus usaha energi. Selanjutnya ada nilai data Galat, Ahmad Hazik, dan V-teori dan V-terukurnya. Sama seperti data Ahmad Hazik, sekarang yang punya Azami yang diambil dari software Kinovea. Selanjutnya yang menggunakan perhitungan manual ada data impuls dan perubahan energi punya M. Azami. Dan terakhir ada nilai Galat dan V-teori serta V-terukur data M. Azami. Selanjutnya ada analisis. Next. Data Hazik dan Azami memiliki perbedaan yang cukup jelas terlihat di mana di data Hazik ketinggian lompatan saat counter movement lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian saat squat jump. Hal ini berbanding terbalik dengan data Azami yang memiliki ketinggian squat jump lebih tinggi daripada saat counter movement. Umumnya ketinggian lompatan saat counter movement lebih tinggi dibandingkan dengan saat melakukan squat jump. Hal ini disebabkan pada saat melakukan counter movement, usaha mendorong secara vertikal dihilangkan, sehingga memiliki kekuatan otot yang maksimal. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti ketidakpastian atau kesalahan alat ukur, perbedaan dalam kebugaran jasmani seseorang, keterbatasan ruang lingkup pengambilan data, dan faktor lainnya yang seharusnya dipertimbangkan. Next. Nilai kecepatan pada percobaan ini juga memiliki kesalahan atau kekeliruan yang memiliki nilai Galat yang berbeda-beda. Dapat dilihat dari tabel 3 dan 6 pada slide sebelum ini, perbedaan nilai kecepatan teori dengan nilai kecepatan terukur disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesalahan pada alat ukur, kondisi praktikan yang berbeda-beda, serta keterbatasan ruang lingkup dalam pengambilan data. Selanjutnya adalah kesimpulan dari percobaan ini. Dari tujuan-tujuan yang sudah akan di depan, untuk yang pertama, ketinggian lompatan dan waktu lompatan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 4. Lalu untuk kecepatan take off menggunakan hukum kekekalan energi mekanik dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 6. Lalu untuk perubahan momentum menggunakan metode impuls momentum dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 5. Lalu yang keempat, perubahan energi menggunakan metode teorema usaha energi dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 5. Lalu untuk grafik percepatan, kecepatan, dan posisi terhadap waktu dapat dilihat pada laporan RBL kami. Dan yang terakhir, yang keenam, data Ahmad Hazik menunjukkan bahwa lompatan squat jump menghasilkan lompatan yang lebih tinggi, yaitu 0,66 meter jika di rata-rata, dibandingkan dengan lompatan counter movement, yaitu 0,63 meter. Sedangkan data M. Azami menunjukkan bahwa lompatan counter movement menghasilkan lompatan yang lebih tinggi, yaitu 0,58 meter, dibandingkan dengan lompatan squat jump, yaitu 0,52 meter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.